kanggo keluarga, para sahabat, tabi'in sareng tabi'at. Oge pamudah-mudahan ka urang oge salaku umat. Jemaah anu sami-sami nilari kamuliaan kangge kamaslahatan dunya wal akhirah. Dina kalasan ieu simkuring atuh kangge mandu acara anu inti nama hapunten kasuhun kasadayana pamintenan ku katagedoran simkuring ieu waktos teh istilahna rada manjat tapi rada lambat sehingga mudah-mudahan jemaah sadaya teh sangapunten kana kalemahan simkuring. Singkat wae sakma biasa acara dipandu dina ieu majelis nyata dina acara tauhiyah. Anu kahiji acara pembukaan, anu kadua acara inti nyata pengawasan di pandu ku Bapak Bibi Ahyani. Anu katilu lain-lain sareng panitu. Paminten kami kata waktos hayu urang ku mul kita basmalah sarasana. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan ageun Allah Subhanahu wa taala namun dimaksa dina kalbu urang sadaya pamudah-mudahan Allah kekuatan keberituan karena ayana riwan mungkulung mubarokah kahoyongna dunya wal akhirah urang sadaya. Insyaallah lajeng wae kana acara anu kadua acara tauhiyah yang dipandu ku Bapak Piki Ahyani. Kanggo beliau waktos disanggaheun cekap-cekapna mangga. Hapunten ke sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah Hasan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hati Sudarmo bin Tarmokaryo wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Dusun Tembong Desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para kasepuan, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid, Bapak Kaim, dan juga para kasepuan sadayana, Bapak RT, ibu-ibu, tak lupa juga kepada Bapak Tresyanto. Alhamdulillah, orang sadayana, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini kita dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa minggu kemarin kita tidak bertemu. Mohon maaf karena ada beberapa kepentingan dan juga hal-hal yang tidak bisa hadir ke sini. Sehingga pengajian 2 minggu, 2 kesempatan kemarin libur. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah pada kesempatan malam ini. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah, diberikan keringanan oleh Allah, karena tidak mudah untuk datang ke majelis ilmu. Tidak semudah pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi kemana-mana.
Memang majelis ilmu itu adalah majelis yang menjadi pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka tidak ada kebetulan di dunia ini, kebetulan saya ke sini, kebetulan Pak Kaim ke sini, kebetulan itu enggak ada. Kalau ada kebetulan berarti kekuasaannya Allah itu terbatas. Karena seolah-olah Allah itu enggak bisa ngatur. Sehingga yang ada datangnya kita pada kesempatan ini adalah suatu kebenaran, suatu kenyataan akan nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Sang Maha Penggerak, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, tidak mungkin kita bisa duduk di kesempatan malam ini. Coba renungi, kikis terus keakuan seperti itu manakala masih merasa kita bergerak karena bergerak sendiri, kita bernafas karena bernafas sendiri, kita berpikir karena berpikir sendiri. Kita harus terus meningkatkan kesadaran kita semuanya. Yang mana semakin sadar, itulah makrifat sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat manusia yang semakin akhir zaman semakin lalai. Kenapa? Karena lalai, karena mereka tidak mengenal Tuhannya, tidak menyadari Tuhannya, dan juga tidak berjumpa dengan Tuhannya. Bahkan setiap hari disebut, setiap hari katanya disembah, diagung-agungkan, tetapi ketika ditanya Tuhan yang mana, Allah yang mana, tidak bisa menjawabnya. Maka disitulah kita perlu adanya ilmu yang menerangkan babakan hati kita, ruhaniyah kita agar kenal. Kalau sudah kenal dekat, kalau sudah dekat menjadi kekasihnya Allah. Sebelum menjadi kekasih itu calon kekasih. Kalau sudah menjadi kekasih, maka tidak ada pembatas. Maka semakin nikmat yang sejati, puncak ada di situ. Tidak bercampur, tidak berselingkuh dengan apapun. Nah, posisi kita sekarang di mana? Silahkan direnungi. Apakah masih meraba-meraba? Apakah baru menyebut nama? Apakah sudah mulai mendekat? Atau sudah mulai berkenalan? Atau sudah mulai menjadi calon kekasih, bahkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah tahapan-tahapan. Maka ajaran yang kami sampaikan ini sering kami ingatkan agar diterima dengan iman, dengan hati, rasa. Jangan menggunakan otak atau akalnya. Semua ilmu, semua akal itu dilepas seperti lepasnya sendal di luar sana. Karena kalau untuk mempelajari ilmu matematika pasti menggunakan otak. Tetapi kalau mempelajari ilmu untuk bermakrifat kepada Allah, itu otak itu tidak akan sampai. Maka gunakanlah ainul basiroh atau cahaya hati kita, cahaya iman kita. Kalau seperti itu, agar ilmu ini bisa diterima, lepaskanlah dua sendal di luar sana. Apa itu dua sendal? Yaitu syirik jali dan syirik khafi yang sering kami ingatkan. Lepas dulu ilmunya, ilmu apapun. Bagi yang merasa ahli ilmu, dilepas dulu ilmu syariatnya, ilmu apapun. Karena kalau engkau masih membawa ilmu syariat, itu pasti akan bertabrakan. Membawa harta ke dalam masjid ini, hati rohaniyah kita tabrakan. Karena apa? Nanti di sini itu disuruh melepas semuanya. Jadi salah besar kalau ngaji di sini itu pengen amalan agar kaya, agar sugih laris, itu salah besar. Justru malah tak suruh ditinggalkan di luar sana.
secara rohaniyah. Kejem. Karena memang Shiratal Mustaqim itu kejam, ya, tajam. Sampai diibaratkan Shiratal Mustaqim itu ibarat rambut dibelah 7. Jadi betul-betul harus hati-hati, ekstra hati-hati. Sulit. Ya, itulah perlambang Shiratal Mustaqim. Maka lepas dulu ilmunya, dilepas agar bisa menerima ilmu dinul haq ini. Harta dilepas. Maksudnya dilepas itu bukan berarti dipijen ya. Ulah gitu maksudnya. Jadi harta itu artinya di dalam hati kita kalau sudah masuk masjid ini ya lepaskan, sadari semua itu milik Allah. Nah, nanti harapannya keluar dari masjid itu juga terus dipakai. Kesadaran itu tuh terus dipakai. Bukan masuk masjid ini dilepas, ya sadar, tapi keluar masjid kambuh deui gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, gitu seringnya nih Bang ya. Terus bagus masuk masjid sini sudah dilepas ilmunya. Yang merasa alim, merasa berilmu sudah dilepas. Maksudnya dilepas itu dinyatakan bahwa ilmu itu hanya miliknya Allah, sehingga tidak ada pengakuan dalam diri kita. Yang memiliki harta itu pun juga nyatakan, sadari bahwa harta kita ini sejatinya adalah milik Allah. Sehingga tidak ada yang kita kuasakan. Apa yang kita kuasakan? Ada enggak? Enggak ada. Tangan nanti bakal busuk juga, iya enggak? Tubuh, kaki yang merasa engkau hebat busuk juga nanti. Ya. Tulang, gigi, otak yang kau selama ini agung-agungkan, Tuhan kan orang yang paling cerdas, hebat, pendapatnya harus diterima. Ya. Kalau enggak gini, nah itu tandanya hatinya masih menuhankan dirinya sendiri. Itu pun juga akan busuk. Ya. Jadi tidak ada yang kita kuasakan. Mobil, motor, rumah, coba renungi kalimat-kalimat saya ini. Renungi. Ini semua adalah sebagai penggugah, pengingat. Ya, kalau bangun itu, tidur itu jangan kelamaan, ya, segera bangun. Maka membangunkan orang itu nek dielus-elus malah tidur lagi ya. Ya, makanya ini agak keras ya. Jadi kerasnya ini adalah untuk membangunkan jiwa kita, bukan nyerekan lain. Tidak sopan orang nyerekan kasepuan, untuk hampura kajidak. Iya teh, Allah sedang membangunkan jiwa saya, jiwa anjena, agar apa? Sadar. Sejatina Allah hiji-hiji acan nu dikuasaan ku urang. Harta, lengan, suku, nafas. Jung saha nu bisa nguasaan nafas? Aya nu bisa? Siapa yang bisa menahan nafas lebih dari 1 menit? Saha jalma nu bisa nguasaan jantung? Lamun ngerasa anjeuna gerak teh pedah kekuatan sorangan. Ya. Coba ayeuna dihentikan jantungna, suruh berhenti 1 menit wae. Nu bisa. Ya. Siapa sih yang berperan menggerakkan jantung kita, darah kita, otak kita, ruh? Siapa itu? Itu sadar enggak ke situ? Kalau enggak sadar ke situ, yang muncul kesombongan. Ya gitu nggih? Takabur, riya, pamer, meskipun berbalut ulama, sorbanan sekalipun kayak gini. Ya. Jadi sorbanan ini ya karena dingin gitu. Banyak yang orang ulama itu terjebak sorban itu karena ingin dianggap sebagai ulama. Tidak, itu adalah hanya kain sebagai penghangat, sebagai sajadah. Ya. Maka ketika engkau menyadari kesadaran tertinggi
bahwa kita ini la haula wala, tidak ada daya dan kekuatan, disitulah kita detik-detik menjadi calon kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sekarang sadar mungkin, ya Allah, ternyata orang teh lempangke pedah dilempangkan Gusti, cuman nggak kerasa, nggak sadar lah gitu nggih. Ndak Allah nang teka deuleu. Coba lamun Allah nang kadeuleu gitu lin. Cek saha Allah teka deuleu, kadeuleu pisan Allah teh. Ya. Cuman Allah dideuleu jeung mata zahir tetapi deuleu dengan iman. Mengapa engkau masih mencari Tuhan Allah padahal ikan itu ada di dalam air itu sendiri? Ya. Mengapa kok ikan masih neangan cai? Lah gitu nggih. Ada ikan lagi di jero cai. Entek butuh perantaraan naon. Gusti Allah entek butuh perantaraan naon. Jadi lamun keyakinan geus hak, Allah teh tidak berjarak. Allah tidak membutuhkan perantara apapun. Malaikat, nabi itu semua adalah percikan cahaya-cahayanya Allah, bukan sebagai perantara. Ya, karena apa? Sejatinya semua itu adalah makhluk. Langsung engkau temui hidup yang tanpa batas, tanpa jarak. Kita bertawasul itu sebagai rasa syukur kita kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hakikat Nabi Rasul itu adalah makhluk. Makhluk hakikatnya la haula wala quwata illa billah, tidak bisa apa-apa, termasuk malaikat. Loh, tadi kan sudah tak peseni, ilmu syariatnya dicantelkan dulu. Kalau enggak gitu nanti nabrak-nabrak ya. Bukan berarti bertentangan, enggak, karena untuk peningkatan makom ya. Peningkatan makom agar dirimu bisa menerima makom yang lebih luas ya. Ketika malaikat menyampaikan wahyu-wahyu Allah, sejatinya itu yang berperan ya Allah itu sendiri ya. Alam malaikat, malaikat ada karena di alam malaikatnya, manusia ada karena di alam manusianya. Tetapi di alam Allah semua itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesadaran yang mutlak. Kalau kita belum mencapai kesadaran makrifat ini, kita masih, mohon maaf, masih tercampuri banyak hal. Itulah yang dinamakan musyrik, syirik secara lembut, secara tidak terlihat. Naon wujudna masih aya ngerasa ayana kekuatan dina diri. Aya kekuatan dina makhluk sejen. Nah, tidak melihat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan malam ini tema kita adalah masih tentang rukun Islam yang dua. Masih tengah kene ya Bu ya. Syahadat, salat ke kakara Al-Fatihah ke kakara ihdinas siratal mustaqim terakhir ya. Ini mau masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Satu materi, dua masjid ya. Jadi kalau pengen tebel ya dua-duanya datang ya. Karena di kemarin di sana diulas, di sini juga diulas. Cuman pasti berbeda. Ulasan di sana dan sini pasti berbeda meskipun temanya sama. Nanti kalau sudah kakara asub ruku ya, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, baru tahiyat akhir. Kakara puasa, zakat, naik haji ya. Setelah itu baru rukun iman ya. Kita sholat aja udah hampir 1 tahun ada kayaknya nih, ada kayaknya pakai sholat ya, bab sholat 1 tahun itu baru nyampe Al-Fatihah. Subhanallah. Kita nikmati proses ini Pak.
Berat memang kalau kita merasa kita yang melakukan. Tapi kalau sudah dilepas keakuan kita, yang berat menjadi mudah karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baru 20 sifat wajib bagi Allah. Kalau sudah nyampe 20 sifat wajib bagi Allah, wajib kita untuk betul-betul sampai makom yang fana, artinya tidak ada sedikit pun yang tersisa ya, di dalam hati kita. Kalau sudah nyampe materi itu. Terakhir baru bab zikir ya, nanti ya. Kalau sudah zikir lengkap sudah materinya, baru kita akan penyambungan tali ruhaniyah kita kepada Allah. Itulah dinamakan baiat. Yang baiat siapa? Bukan saya, bukan makhluk, tetapi Allah yang menyambungkan tali ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nggak tahu. Masih tanya gini ya. Kita nikmati. Semoga umur kita, usia kita disampaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu baru masuk kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Seterusnya. Itulah sedikit gambaran. Maka pada malam ini tema kita kembali kepada nikmat yang sejati. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan bagi orang-orang yang diberikan nikmat. Nikmat itu naon sih? Ngenah. Coba ngenah. Lamun ngenah sih naon ngenah? Enak deh, yang bener. Lamun enak naon enak? Sing paling nikmat apa yang engkau rasakan? Sehat. Terus? Teboga duit nih. Yes, nikmat ya. Namun sehat nikmat ya. Nikmat, alhamdulillah. Nek sing paling enggak nikmat apa? Lara. Kita ngomong lamun teu boga duit gitu sih. Iya. Duit juga yes, enak dunia ya gitu. Dunia gitu ya. Diberek sehat ya ngeluh. Diberek entah sehat komo ya. Diberek duit jenuk ngeluh. Diberek entah boga duit komo. Diberek anak jenuk ngeluh. Diberek encan boga anak ngeluh. Diberek boga mobil ngeluh dah hayang naik pesawat. Diberek boga sepeda ondel ngeluh ya kan? Diberek ngorak ngeluh, ayeuna geus kolot ngeluh. Lah terus jalma kok ngeluh wae sih kumaha? Berarti dunia itu nikmat yang palsu ya. Coba Allah ternyata menciptakan dunia, hidup di dunia itu adalah tempat kesusahan. Kalau nggak ngerti ilmunya, diberek pemajikan gelis susah ente. Susah. Kudu nyen skincare, kudu shopping, kudu aya CCTV. Diberek pamajikan lintuh susah. Dan makanan jenuh kurang moana. Diberek apa terang susah. Diberek hujan susah.
Iya enggak? Nah terus jalma sinten susana naon? Lamun geus jalma itu susana lamun geus paeh. Ya. Kakaran teu susah. Yang tadinya gering saat itu udah enggak merasakan sakitnya dunia. Yang saat itu boga masalah seketika itu hilang di dunia. Nggak saya ngelatur sekedeng kajen ya. Kembalinya surat lakar. Nah, berarti nikmat yang di dunia itu sejatinya nikmat yang fana. Nikmat yang fana karena apa? Berarti kalau ada yang nikmat yang fana, ada nikmat yang sejati. Ini yang harus kita cari. Dibere kemarau susah. Ya. Dibere hujan komo. Guys, ulah hidup di dunia lamun gitu mah. Awas kasih ke bumi. Berarti kita faham. Oh, ternyata naon wae nu yang kita sebut nikmat itu bah sugih, bah sehat, bah anak jenuk, pamajikan gelis, bah begang. Eta lamun ente bisa menemui hati kita kepada sang pemberi nikmat, maka itu belum dikatakan nikmat. Rungsing dak boga pamajikan gelis kalah dicatokan ayam. Pang teu kuat. Udah dibayar. Udah bawa bodyguard. Nikmat ada dua macam. Nikmat jasmaniah itu tadi wujudnya awak ngenah, duit jenuk. Nah, itu nikmat jasmaniah, itu enggak boleh kita kufuri juga. Ya. Meskipun kita tadi ngomong susah, tetapi itu adalah ilmu sejati. Ilmu syariatnya juga enggak boleh dikufuri. Sehat juga disyukuri. Punya duit banyak disyukuri. Itulah nikmat jasmaniah. Kita diciptakan aja itu sudah suatu nikmat, Pak. Nges diciptakan ku Allah, itu juga merupakan suatu nikmat. Ya. Lamun diciptakan berarti boga nafas. Berarti ayeuna harta terbesar orang teh nafas. Ya enggak? Lah berarti teu pantes ngeluh lamun teu boga duit gitu ngeluh gitu teu pantes sebenarnya. Berarti eta mengkufuri nikmat Allah. Nafsu udah baik. Nah, nafsu nalin. Nah, berarti encan sadar. Jalma lamun nafsuna masih gede berarti encan sadar kumaha? Allah, sadar Tuhan alias makrifat. Ya. Contoh, ketika orang sadayana ya, pada waktu dibere ku Allah suatu nikmat berupa taat ya. Taat itu nikmat ya Pak ya. Bisa ke masjid, bisa pengajian ya. Nikmat enggak? Nikmat itu akan menjadi nikmat yang sejati kalau engkau menjumpai Allah. Bukan nikmat yang palsu itu.
Karena taat itu masih wujud yang palsu, nikmat yang palsu. Maksudnya apa? Gini, kalau taat itu engkau masih merasa dirimu yang taat, itu berarti belum nikmat. Nah, pasti nanti ujungnya engkau masih mengalami siksaan. Contoh, lamun anjenak ngerasa anjenak nu sodakoh, nu umroh wewe sekalian ya. Engke masih disiksa anjuk ka dieu teh. Ya, siksane kumaha? Hayang dipanggil Pak Haji. Padahal eueuh nu manggil tersiksa deui. Jadi hati. Dari hati. Nah gitu leh. Nah. Terus umroh, zakat ya. Orang ngakui nu zakat. Kok orang teu dipuja-puji jadi orang yang dermawan? Nyeri kene. Komo aya nu ngeluian. Komo lamun teu dibales, teu diorangkeun, nah wis siksaan. Berarti taat itu tidak menjadi nikmat, malah menjadi bala. Lah gitu nggih? Ayo. Nikmat taat kalau engkau tidak mengembalikan kepada Allah yang menggerakkan taatmu, yang menggerakkan sholatmu, yang memberikan sedekahmu, yang mengumrohkan dirimu, nanti muaranya pasti kita akan kecewa. Karena apa? Kita sudah merasa menjadi orang yang alim, yang soleh, tetapi mohon maaf, kok saya berdoa kok nggak dikabul-kabulkan, akhirnya malah ngeluh, malah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong pasti muncul, riya pasti muncul. Lamun teu aing nu mimpin pengajian, nah padahal orang teh geus jadi haji ieu teh gitu, haji gitu. Ya insyaallah. Berarti orang-orang yang seperti itu belum ma'rifat, belum mengenal siapa Tuhannya. Ya. Masih poek mongkleng. Ya. Masih poek non? Poek mongkleng, padahal dhewekna teh ya haji. Boga pesantren jenuk. Ya. Muridna jenuk, semisal ya teh untuk ngomongkeun jasa, ya teh ilmu ya. Tetapi dalam hatena encan ketemu Gusti Allah, maka nikmat taat itu akan menjadi bala. Nauzubillahi min dzalik. Allah memberikan dirimu nikmat harta. Ya. Nikmat enggak? Nikmat ya? Tetapi jika harta itu, ingat, sadari itu adalah suatu kepalsuan. Nyatakan harta kita ini sejatinya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dititipi. Kalau dititipi berarti wajib memeliharanya. Kalau buka motor ya dipelihara ya. Bukan malah dikasih-kasihkan ke maling ya. Bukan berarti gitu ya. Tetap dipelihara. Karena sebagai dititipi. Kalau sudah dititipi, diambil kapanpun sama sang pemilik, sedih nggak? Sedih awalnya karena masih merasa memiliki itu. Nikmat harta menjadi bala kalau kita tidak menyatakan harta itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, nu melak padi saha? Nah, sok. Sekarang nu melak padi saha? Urang ya. Nu macul saha? Urang suami. Nu mupuk saha? Urang. Urang geus kitu urang we gitu. Terus nu nyemprot saha? Urang. Terus eta padina akhirnya dimakan berit, dimakan beguk, dimakan burung, beak. Eta padina saha? Padi burung. Jawab, padina saha eta? Padi urang. Padi burung nek kumaha? Lamun padi urang dibeyakeun ku burung, kira-kira kumaha rasana? Sewa. Sekarang yang kedua kieu. Nu kedua kieu.
Nu macul saha? Allah. Jawab Allah. Nu macul saha? Allah. Nu tandur saha? Allah. Nu ngupukeun saha? Allah. Nu numbuhkeun padi saha? Allah. Nu nyemprotkeun saha? Allah. Nu datangkeun begu saha? Allah. Nu datangkeun burung pipit saha? Allah. Padi beyak bogana saha? Allah. Protes ente? Ya geus. Beda ya? Iman yang makrifat sama yang belum itu beda. Hasilnya pun beda, lamun percaya buktikan. Guys, tadi delalah yang nanam saya panennya jenuk. Kira-kira bangga ente? Bangga. Lamun beyak sedih, lamun jenuk jadi bang. Itu karakter nafsu itu seperti itu. Lamun jalma masih duduk hatena di ditu berarti masih musyrik, masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyrik itu geus tak bahas deui, musyrik sing kedukun, musyrik itu geus kuno, ya, geus kuno, geus ketinggalan zaman. Ayeuna musyrik nu paling lembut entek kadeuleu, jalma nu jenep nu ketipu eta. Masih merasa ayakna pengakuan dina hati itu. Jadi lamun panenna jenuk geus henteu ngerasa bangga, pamer, ria, sombong henteu karena padi eta kabeh-kabeh sing merankeun Gusti Allah. Eta kudu dipraktekkeun, Bu. Namun teu dipraktekkeun ke pulang dari dia geus kembali ke kenafsuan deui. Ya, gitu ya. Nah, ayeuna ngomongkeun praktek we. Tadi nikmat taat. Sekarang kedua maksiat. Nah, ini rada susah diterima ini kalau maksiat nih rata-rata. Nikmat kan. Maksiat. ini serius tapi jangan dianggap guyon ya. Guyon tapi dianggap serius ya. Sekarang maksiat. Nah, coba. Maksiat itu nek direnungi itu datangnya dari siapa? Coba renungi. Nah. Kenapa kok selama ini ditutup-tutupi sama ulama? Maksiat datangnya dari nafsu ya, dari diri ya. Kalau kebaikan datangnya dari Allah. Berarti Allah itu hanya berkuasa dalam kebaikan. Berarti kekuasaannya enggak mutlak ya. Nah. Maksiat contoh bojo anjenak merengut. Kira-kira itu nikmat enggak? Tuh. Loh, ini ngaji santai tapi serius loh. Ameh praktek loh. Jangan kasih praktek murid enak tanda ke orang. Bojo merengut, besengut. Kayak marmut wes lengkap pokoknya. Bikin aja krut. Boga sungut siga siga keong. Kira-kira nikmat tuh? Nikmat tuh, entah ya. Yang tadinya maksiat itu menjadi enggak nikmat akan menjadi nikmat manakala engkau sadar siapa yang memerankan sejatinya, yang merengutkeun eta. Jadi istri merengut engkau akan senyum-senyum karena yang kau sawang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekelas kiai pun kalau dia belum sadar ke situ, tak jamin bunyainya merengut dia ikut-ikutan merengut, tak jamin meskipun nggak kelihatan. Nah, ya kiai kabur. Meskipun nggak kelihatan. Kiai naon? Kiai kabur merengut wae. Dan merengut wae. Nah itu karena belum sadar. Nek wis sadar, geus tersentuh ilmu ieu moal kejadiannya. Maka yang kita lihat kemaksiatan di alam dunia ini pun itu pun adalah ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Laku naon aya jalma mabuk di depan kok kita yang malah sewot. Ya, malah tersiksa. Yang Nulungan ente kalah ngago goreng ungkul, nulungan leheng. Tulungan langsung ya. Ya.
Tapi cuman jadi kegreneng erek nulungan te wani ya. Kalah sewot sorangan. Nah itu. Akhirnya bukan menjadi nikmat malah menjadi balak ke hati kita, siksaan. Ada orang enggak jilbaban. Sing enggak jilbaban orang lain kok sing sewot kita. Aneh ya. Iya enggak? Iya enggak? Loh. Bukan berarti saya melegalkan enggak jilbaban, enggak. Kalau engkau enggak bisa menegurnya, menasihatinya, jangan engkau siksa dirimu dengan suuzonmu. Ya. Bisa jadi dia enggak jilbaban itu menjadi kekasihnya Allah. Bisa jadi. Daripada kita, iya enggak? Nah, kalau kita enggak bisa menegurnya, minimal kita mendoakan. Karena apa? Kita melihat Allah lah yang menggerakkan dirinya enggak berjilbab. Nah, ini Bu. Kalau enggak sadar situ, ngaku goreng. Engkau keluar dari pengajian, nyampe depan aya jalma teu pakai jilbab, jalma kitu moal daek iya diajarkan pengajian. Nah, geus iblisna masuk eta. Langsung. Tapi lamun engkau keluar masjid, tas pengajian, kau ngelihat orang yang enggak berjilbab, dirimu, hatimu tetap tenang, tatmainul qulub, tidak terpengaruh ya. Artinya engkau melihat hidupnya Allah yang menggerakkan, ya sudah. Hatimu tidak akan merasa alim, tidak akan merasa suci lah gitu nggih. Ayo, itu pangkalnya. Karena kita tidak sadar. Maksiat. Ya. Budak ese-ese ujung disuruh sholat, suruh ikut pengajian. Lah itu nek kita sadarnya cuman sampai makhluk, sewot Pak. Ya enggak? Benar enggak? Nek kita sadarnya cuman sampai makhluk, mengakui dia itu saking dableknya, saking malesnya kok jalma kiye-kiye unggul, nah itu sewot. Tetapi kalau kita sadar sejatinya siapa sih yang membuat seperti itu? Allah. Ya minta sama Gusti Allah. Sing membukakan hidayah itu Allah, sing menggerakkan Allah. Ya langsung aja doakan terus hidayah. Itulah rahasia-rahasia hati yang selama ini kita jarang untuk menyadarinya. Yang ketiga, ketika waktu mendapatkan nikmat ya. Tadi itu nikmat. Itu tidak akan menjadikan nikmat kalau engkau tertipu oleh kenikmatan itu sendiri. Contoh, harta benda. Engkau akan tertipu dengan harta benda itu. Padahal kenikmatan yang sesungguhnya adalah bukan harta bendanya, tetapi sang pemilik harta benda yaitu Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya gimana? Gini prakteknya. Engkau beli mobil baru. Ya. Engkau beli mobil baru itu hatimu duduk di mana? Duduk di tajali Allah apa duduk di makhluk? Yang duduk di makhluk berarti dirimu mengakui mobil itu hasil kerja kerasmu. Nah gitu nggih? Aku sing bisa gawe, lah akunya kan, aku sing bisa usaha, akhirnya apa? Naik mobil dengan sombong, berarti dirimu, hatimu tidak duduk di tajalli mutlak Allah. Nek duduk di tajalli mutlak Allah, diberek mobil mewah seperti Nabi Sulaiman, hartana jenuk, tidak berpengaruh terhadap hatinya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak kikir, tidak riak, tidak pamer, jelas itu. Maka ketika Allah mendatangkan mobil baru, dirimu menyatakan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Da orang teh bisa beli mobil G, iya G rezeki itu Allah. Nunggerakkan Allah, nun datangkan mobil Allah. Iya G juga cuman dipinjemin ke Allah. Suatu saat nanti pinjaman ini akan diambil lagi oleh Allah, ya enggak? Ada enggak yang abadi? Ada enggak? Anak ada saatnya meninggal ya? Istri ada saatnya dicelatok pite ya kan? Dicelatuk beguk kayak saatnya. Terus sawah abadi enggak? Tetep di jualan ya. Dibikun malah ya. Enggak jelas.
Jangankan itu, nggak usah jauh, nafasmu aja lah. Yang katanya harta berharga bagimu tadi, abadi nggak? Enggak. Sing abadi apa? Kesadaran ruh. Itu yang abadi. Ruh itu kalau sudah kembali kepada Allah di dunia sebelum meninggal, itulah keabadian. Itulah surga jannah. Maka dilambangkan surga itu suatu keabadian itu di situ. Karena apa? Kembali kepada Sang Maha Abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bala, ketika sakit, ketika panennya gagal ya. Itu bala ya. Seolah-olah itu bala. Tetapi bala itu akan menjadi nikmat manakala engkau sadar siapa yang memerankan semuanya itu. Nah, inilah kunci Pak kita selamat di dunia akhirat itu ini. Ya, selamat di dunia akhirat itu adalah az-zikru bisiril asrar, zikir sadar tadi. Zikir sadar, zikir yang menyatakan, merasakan, dan zikir yang selalu membersamai Allah di setiap apapun. Itulah az-zikru bisiril asrar. Cuman prakteknya itu ada 3 tahap, fana, kamil, bako. Fana itu sering lalai saat ingat ya. Contoh tas marah-marah, ente sadar ente, nggak kakara peting, astagfirullah, gitu ya. Nah, itu bari fana ya. Fana itu jeluk lalai nak. Dalam pas macul untuk ingat Allah, rasa wae dewek nanu macul, pas minum kopi mengakui we bahwa sing ngenah itu kopi lain Allah. Pas kekep jeung majikan mengakui we nikmatna kekep, padahal ya tak sejatina nu ngekepkeun Allah Subhanahu wa Ta'ala, anda ditemui Allah nak. Nah, itulah fana ya. Masih sering lalai. Kok dari 24 jam itu 1 detik aja kita sadar Allah, lah itu nikmatnya luar biasa Pak. Leheng daripada ente diberek sama sekali. Belum tentu pas sholat, belum tentu. Mohon maaf, kadang pas buang air besar itu kok nikmat ketemu Allah, bisa. Ya Allah, ya Allah nikmat sekali ya Allah. Kalau engkau tidak menggerakkan semua ini, gak mungkin terjadi. Nah itu kan. Tapi seringnya pas ngising aja kita lupa terhadap Gusti. Ngising jebrul untuk ingat Allah acan. Ya enggak? Komo pas sholat, pret. Sholat mah jadi ingetan. Ya enggak? Maka itulah hakikat sholat doim. Sholat yang sejati adalah terus ruhaniyah kita tidak hanya pada saat sholat dohir, tetapi aktivitas apapun kita selalu sadar terhadap Gusti Allah. Nanti besok pagi praktek ya Pak. Besok pagi praktek ya. Insyaallah. Ya di kamar mandi. Rasakan nikmat itu ya. Jadi sejatinya nikmat yang sesungguhnya adalah ini wajah tu wajhiyah, perjumpaan ruhaniyahmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang sejati. Engkau diberek emas sebesar gunung pun lamun Allah nanti kadele eta can nikmat keneh. Eta masih nikmat yang menipu. Komo diberek gering, diberek sakit. Geus henteu kadele-kadele acan Allahna. Nu kadele teh dukun, kiai ya, nu bisa nyembuhkeunnya. Eta nu kadele dokter. Nu kadele sawae ya. Enggak peduli itu dukun untuk kiai, bagi kami podo wae. Nah, nek dulu kan bisa-bisa, nek dukun musyrik ya. Sekarang ini kiai musyrik ya. Kalau rohaniyahmu tidak nyawang Gusti Allah. Kiai ki nek anu dirimu enggak nyawang Allahnya, runtuh tauhidmu. Ya, kalau masih menganggap kiai itu yang membawa kesembuhan, membawa kesehatan ya, membawa rezeki, membawa barokah, lancar selamat,
maka tauhidmu saat itu juga runtuh habis, digadaikan dengan dunia. Biar aman gimana? Kalau mau tetap ke Pak Kiai, datang aja. Tetapi rasakan terus hidupnya Allah di dalam dan di luarnya Pak Kiai. Sing gerakkan Pak Kiai Qomat Kamit itu ya Gusti Allah. Lah berarti cuma sebagai perantara. Berarti Pak Kiai itu nggak bisa apa. Jenuknya di masyarakat umum ketika nggak ngadenge Kiai Sakti nggak jadi Tuhan. Nah ini nggak usah jadikan rahasia umum lagi. Ya, ini fakta yang harus kita bongkar loh. Jangan kiai, dokter, bangli, bubidan itu pun menjadi Tuhan kalau engkau tidak sadar siapa yang memerankan. Berarti ben tauhid kita aman, harus selalu zikir sadar, yaitu nemui Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami nggih Bu nggih? Lamun ker diberek gering ngundang Pak Kayim ulah ragu, ngundang wae ndak di dieu ayakna Pak Kayim erek niangan ke dokter tengah peting hese. Ngundang Pak Kayim minta tolong Pak Kayim diberek cai kajen, sing penting engkau lihat Allah Subhanahu wa taala. Ulah aya iman sedikit pun Pak Kiai nu bisa nyembuhan, Pak Kayim nu bisa nyembuh ulah. Lamun dit gitu engke Allahna dipohokeun. Allahna di nomor sekiankeun. Kita akan menuhankan Pak Kayim. Nah, Pak Kiainya pun juga harus membawa sirul asrar. Orang Qomat Kamit kecai iya, ya Allah, lain orang buka kekuatan kesaktian mandraguna, buh. Nih, sia waras, naon bedana jeung dukun? Disembur. Nah, itu berarti masih musyrik kene nggak sadar selama ini Pak Kiainya yang menegakkan tauhid ya. Ternyata dewek nage masih kepleset tauhid. Nauzubillah min dzalik. Nah, masuk ya Pak, ke iman masuk ya ini ya. Masuk ya. Mohon maaf kalau masih bawa ilmu syariat pasti munting. Munting itu nolak Pak maksudnya Pak. Karena apa? Bertentangan banget ya. Itu apa yang dapat kami sampaikan sebagai awal karena ini belum selesai. Na'an amta alaihim. Belum ghairil maghdubi alaihim walad dzallin. Berarti orang yang diberikan nikmat adalah orang yang langsung ketemu Gusti Allah. Enggak ketemu anak, enggak ketemu bojo, enggak ketemu gunung, enggak ketemu emas, jabatan, sing disawang cuman Gusti Allah. Terus kalau yang nggak nikmat yang gimana? Dua, ghairil maghdubi dan walad dzallin. Maghdubi itu orang yang dimurkai, dzallin itu orang yang disesatkan Allah. Ini yang nggak nikmat. Mau nikmat gimana? Mau dimurkai Allah? Dimurkai itu gimana sih dimurkai? Geus enggah deui. Dimurkai itu geus enggah deui. Geus tidak ada kesempatan bagimu. Nah, ini adalah orang-orang yang betul-betul dijauhkan dari ilmu dinul haq. Dijauhkan dari ilmu ma'rifat. Ini ilmu orang yang maghdubi. Ya, dijauhkan, Pak. Tidak kenal ulama, tidak kenal rasulnya, tidak kenal Tuhannya. Banyak enggak? Banyak nggih. Yang dia kenal hanya harta, jabatan, tahta, gimana caranya duit jenuk ya. Itulah orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nikmat enggak orang-orang seperti itu? Enggak. Ya, cum tanyakan wae lamun teu percaya. Ya. Yang terakhir adalah walad dzallin, orang yang masih tersesat. Nek tersesat leuheung, masih bisa aya kesempatan diselamat. Masih leheng Pak. Orang yang tersatu gimana? Dia yang sudah percaya akan Allah, sudah beriman kepada Allah, tetapi masih berselingkuh kepada Gusti Allah. Masih seneng mampir. Mohon maaf ini.
Tersesat Pak, wong kudune ke Jakarta kok malah mampir Bandung, ke puncak dulu, menemui pacar lah. Tersesat enggak itu? Tersesat. Padahal tujuan utamanya kembali kepada Gusti. Loh, renung itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini asalnya dari Allah dan harus kembali kepada Gusti Allah. Cara gampangane dari Jakarta ke Tembong kudu balik maning ke Jakarta. Nah gitu nggih. Tapi enggak, ke Jakarta sekarang di Tembong kudu balik ke Jakarta malah mampir ke Pangandaran, mampir ke Ciamis, mampir ke Bandung. Sing mending kalau malah mampir ke Bali, jauh banget ya. Artinya apa, Pak? Itulah orang-orang yang dalam hatinya masih ada tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan di jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus itu hanya Allah. Ya. Contoh, kalau jenengan naik motor bisa mampir-mampir enggak? Bisa ya? Mampir dangdutan hayang ngadele dangdut. Resep, Pak. Aduh, resep ya. Gak bisa ngigel karena naik motor. Ya. Terus imannya juga nggak kuat sehingga tergoda. Nah, kok ayah pasar mampir pasar beli jajanan, padahal nggak dipesenin ke Allah. Nanti kamu itu langsung kembali ke aku ya, ulah mampir-mampir ya, ulah menuhankan selain aku ya, kan Allah gitu ya. Tujuanmu itu hanya ibadah itu kembali ke aku maksudnya. Ya. Tetapi prakteknya malah jenuh nu mampir kalau segedeng leheng, tersesat kalau segedeng leheng. Tetapi lamun suwe etan namanya lain tersesat deui, lain mampir deui, tetapi sengaja tersesat. Berarti sesat terangnya. Etan namanya sesat abadi. Nauzubillahi min dzalik. Lamun arane tersesat atau mampir itulah lila-lila Pak Bu. Lamun masih boga selain Allah teh, masih boga tujuan selain Allah teh ulah lila-lila. Nu masih hayang sakti, nu masih hayang laris, lancar, selamat, barokah, surga, pahala, itu semua adalah wujudnya makhluk. Makhluk berarti selain Gusti Allah. Itu adalah perhiasan-perhiasan saja yang menipu. Tujuanmu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita dikenalkan surga, mampir surga, enggak apa-apa. Tetapi ulah lila-lila, ternyata sejatinya tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Engkau yang masih ngibadah, masih ada tujuan selain Allah, tolong jangan lama-lama saudaraku, waktu kita enggak tahu sampai kapan. Ya, kalau engkau pengen husnul khotimah, lepaskan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu ini syaratnya cuma satu, engkau siap melepaskan semua selain Gusti Allah. Dina hatemu maksudnya. Aya omongan da ilmu eta teh khusus bagi orang yang sudah tua. Aya nu ngomong langsung ke urang teh gitu. Aya deui nu ngomong da ilmu eta teh untuk orang yang sudah enggak butuh dunia. Cek saha, dunia mah orang tetap butuh. Ya enggak? Biasa aja harta itu, dunia itu biasa aja. Kalau pengen sugih ya tinggal minta Allah, ya Allah lancarkan rezekiku, enggak apa-apa, bagus. Yang penting jangan kau kotori ibadahmu, itu aja kok. Repot ya. Sama, saya pun juga butuh dunia, wong saya masih hidup di dunia. Sing enggak boleh itu rohaniyahmu mencintai dunia itu tok loh. Jangan salah paham, di luar sana salah paham. Yang diajarkan Mas Fikri itu adalah khusus bagi orang-orang yang sudah enggak butuh dunia. Lah, butuh dunia katanya. Cuma untuk orang yang kolot. Lah, emangnya sing arek pae kolot unggul, ya? Nah, gitu nggih Pak nggih. Jadi ilmu ini adalah ilmu sejati, adalah ilmu yang engkau tetap kaya yo kaya, sugih yo sugih yo,
Laris ya lariso, tetapi setelah menerima ilmu ini tidak akan menjadi bahaya. Nah gitu nggih. Tapi kalau belum menerima ilmu ini, sugihmu bahaya, melaratmu komo. Paham nggak maksud saya? Kalau belum menerima dan mengamalkan ilmu ini, engkau diberi sugih ya bahaya, diberi melarat apalah? Bener nggak? Diberi taat ya bahaya. Gimana wong sholatmu nggak pernah ketemu Allah? Ya nggak? Ketemunya siapa? Aing no imaman, aing no soleh, aing no fasih. Ketemunya rezeki. Nah, uzubillahi min dzalik. Itulah taatmu akan bahaya kalau engkau belum ketemu ilmu ini. Apalagi maksiatmu komo luweh. Bener nggih Pak nggih? Masya Allah. Pak, kalau engkau sudah memahami ilmu ini, maksiatmu yang berupa marah itu akan menjadi rahmat dari Allah untukmu. Kalau engkau langsung sadar, oh, sing marahkan iki Gusti Allah. Beda Pak. Dengan engkau yang nggak sadar, marah terus, akhirnya apa? Jadi dendam. Marah yang engkau nggak sadar-sadar, namanya menjadi dendam. Dendam itu suwe lama sampai dikubur masih wae mual aing masa sapandi jeung jalma eta sampai dipendam. Itulah orang-orang yang enggak sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara enggak dipakai mimpin yasinan, geus mual orang teh deui ka ditu ya. Jung sukan we lamun paeh salat cendi sorangan lah. Nauzubillah min dzalik. Lamun geus nerima ilmu ieu, mangga sing sugih silahkan sugih, sing dagang silahkan dagang, sing tani silahkan tani, dimakan beguk ya siap, panenna jenuk juga kudu siap ulah ngenahna ungkul. Nah gitu Ibu. Salaki bawa duit jenuk kudu siap da eta teh Gusti Allah. Salaki bawa duit saeutik kudu janji ulah berengut deui berarti. Besok lamun aya merengut masih ya ulah lila-lila. Lagi siap mai doi ya maksudnya. Segera sadar nemui Gusti Allah. Lamun anjeunna jadi sesepuh, silahkan lanjutkan sesepuhnya. Kokolotnya tidak akan menjadi karena menyadari sing ngolotkeun Gusti, sing ngolotan Gusti, sing nyesepuhi juga Gusti Allah. Omongan yang dipakai ini bukan omonganku, tetapi kalamnya Gusti. Lah kalau nggak sadar ke situ, omongan aing mah pasti dipakai. Ayo ngomong sering gitu kan, denger ya? Denger nggak? Itu coba. Hatinya duduk di mana orang seperti itu? Tak jamin duduknya adalah bukan di tajalli Allah, tetapi kenafsuan. Bener nggak? Berarti poek mongkling terhadap Tuhannya. Ya. Cirinya apa? Lamun omongan antar dipakai pasti itu cirinya. Ya enggak? Nah, lamun kokolot nungges dewasa, nungges sadar, nungges makrifat Allah, omongan dipakai untuk dipakai mual sedih, mual bahagia, biasa wae da eta teh omongane Gusti. Da eta teh omongane Gusti. Masyaallah. Nggih. Pokoknya pendapat saya yang paling benar wis kudune gini. Nanti harus gini. Awas kalau enggak. Masyaallah. Geus poek mungkring itu di situ, Pak. Itu kenapa? Karena dirinya tidak sadar Tuhannya, tidak sadar siapa sih yang menggerakkan dirinya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau anjeunna jadi ahli ilmu, silahkan kembangkan ilmunya, dakwahnya. Manfaatlah untuk orang lain, tidak akan bahaya lagi, Pak. Karena apa? Engkau sudah sadar
ilmu itu miliknya Gusti. Tapi lamun ulah can sadar ulah pasti ceramahnya kesombongan, pamernya, riyaknya pasti muncul, Pak. Ya. Nyeritakan anaknya, kesuksesannya, ya. Hajinya, umrohnya. Orang tuh ngomongin saya, tapi ini ilmu loh ya. Menceritakan hartana, iya, menceritakan jasa-jasanya, jasa bapaknya. Masya Allah. Na'udzubillahimin. Itu tandanya orang yang ceramah tapi dirinya belum makrifat Allah. Masih bahaya nggak? Bahaya. Pasti jamaahnya sewot. Bener nggak? Loh, bener nggak? Ya sewot dong, ayatnya pamer wae. Iya nggak? Bener nggak? Akhirnya apa? Ceramahnya tidak barokai, malah bikin apa? Masalah hati, dendam, Pak. Ya, nggak terima diomong. Tetapi kalau sudah sadar, insya Allah diomong apa wae, hatimu tidak akan sakit. Ya. Malam ini ada yang sakit, diomong seperti ini ada. Nek sakit berarti bisa jadi saya yang masih nafsu. Bisa jadi jenengan nerimanya masih dengan nafsu. Bisa jadi itu. Ya bisa jadi dari saya masih ada nafsu. Bisa jadi dari jenengan juga ada nafsu. Tetapi kalau dua-duanya sudah ridho, menyadari sing ngomong ya Allah, sing ngrungokke ya Allah, insyaallah tidak akan lagi marah. Tidak akan lagi sewot. Yang menerima adalah semua yang berperan fi awal wa akhir wal awwalu wal akhir wal dhahir wal batin. Al-Hadid ayat 3. Wallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wal awal wal akhir wal dhahir wal batin, itu diingat-ingat. Dari awal orang ngoret itu Gusti Allah. Maksudnya apa? Sing merek niat ngoret itu Gusti Allah. Sing ngoret kan Gusti Allah. Di akhir ngoret juga Gusti Allah. Dirimu di mana? Enggak ada. Serius gitu ya. Nah, subhanallah. Namun untuk gitu berat, Pak. Didatangi orang yang enggak mampu, dimintai tolong, rumahnya jauh lagi. Kalau enggak ngeliat Allahnya, geus bebeh. Ya enggak, Pak? Pak Kayim semisal dimintai tolong orang Majenang, suruh minta cai, tetapi jalan mana kergering di situ. Hayana ditemuin Pak Kayim baik. Kita lamun Pak Kayim tengah adalah Allahnya mual daek datang iya. Ya. Itulah hidupnya Allah tuh di situ, Pak, luar biasa. Di awal apapun, di akhir apapun, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal istri merengut, di akhir istri merengut, ya Allah. Di dohirnya istri, di luar dohirnya istri, itu pun juga Gusti Allah. Lantas Allah di mana? Siapa Allah? Lah gitu pertanyaannya enggak? Masih nyari Allah yang mana? Lah kok Allah masih nyari Allah sih, gimana sih? Oh, ikan masih nyari air sih gimana loh? Ya. Ikan kok masih nyari air, katanya Allah tuh di atas sana yang jauh. Kalau ke sana itu harus melalui perantara, seperti kita ke Pak Presiden, harus ke gubernur. Itu nek menungso ya gitu. Nek Allah ya enggak. Lah ngapain ikan kok nyari air ya? Ya Allah. Kita ini dalam bahteranya Allah, Bos. Tidak ada satupun yang luput dari cengkramannya Allah Subhanahu. Wong anjeunna batin ge Allah nyaho kok. Iya enggak? Kakaran batin kurang asem Mas Wiki ge. Sok-sokan ujung gitu. Masih ngorak. Nah, itu Allah teh ngadenge gitu. Ya. Ya enggak? Nah, lebih dekat penjelasan. Masya Allah. Lebih dekat dari urat. Lamun urat dibutuh perantara enggak? Enggak. Lah ngapain butuh perantara? Masya Allah, ya Allah ya Karim. Saking iman kita masih jauh dari Gusti Allah. Biar cepat nyampe gimana? Naiklah pesawat. Pesawat apa? Dinul Haq adzikru bisiril asror. Naik pesawat itu enggak bisa mampir, Pak.
nggak bisa nonton dangdutan, nggak bisa. Karena apa? Naik pesawat langsung jeluk ke Jakarta, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti kabeh-kabeh sing disawang Allah Subhanahu wa taala. Lamun anjeunna masih nuduh bahwa suara ini suarane Vicky, tak jamin engkau pasti sewot. Tetapi lamun engkau sudah merasakan, jangan pakai celik, jangan pakai otak, tapi pakai rasa. Lah sing ngomong-ngomong iku sapa sejatine sih? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan Vicky ini Allah, bukan loh ya. Paham ya, Bang? Beda ya? Beda banget loh. Ya, beda banget ya. Tetapi hidup yang menguasai di dalam dan di luar Vicky, di antara kita, di dalam dan di luar jenengan, di dalam dan di luar alam semesta, di awal dan di akhir apapun, huwallah, dialah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nek kita ngantuk, itu pun sing ngantuk ke dia Gusti Allah. Nek sekarang pengajian saatnya meneng, ya sing meneng kan dia Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terakhir kami berpesan kepada diri saya dan kita semuanya, ayo terus kita berbanyak riyadhah, mempeng ali riyadhah, ya riyadhah zahir ya riyadhah batin. Jangan hanya mempeng riyadhah zahir, maksudnya ya salat dengkluk-dengkluke, puasane, tetapi engkau lupa riyadhah batin. Jangan. Engkau harus dua-duanya. Ya riyadhah zahir, ya riyadhah batin. Salat ke masjid ya dilakoni, Jumatan ya dilakoni, puasa ya dilakoni, sedekah ya dilakoni, syukur bisa umroh, syukur bisa haji. Tetapi ulah mau pohoken nupokok ya, tak garis bawahi nupokok, yaitu ngibadah batin. Wujudnya apa? Dirimu selalu ketemu Gusti Allah dalam apapun. Itu Pak Bu. Hakikat kita hidup itu ya itu. Lamun enggeus eta engke ulang sadayana geus menetapkan nu aya cuman Gusti Allah, cuman hidup Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa Pak Bu? Lamun ilmu ieu henteu dibarengi jeung dasaran-dasaran tauhid nu kuat, bisa malah kepleset oge. Ya. Naik pesawat kencan aman oge, bisa jadi terkena turbulensi, kalah, jatuh, nah gitu nggih. Maka biar enggak jatuh, engkau harus terus senantiasa menegakkan syariat, ya. Tak garis bawahi menegakkan syariat, ulah dibawakan karena bisa jadi ndak orang teh nginum cek kopi geus ketemu Gusti. Nah, bahayanya geus ndak kudu salat ke masjid diimahke geus ketemu Gusti. Bahaya deui geus teu kudu salat, da ngerokok ge geus ketemu Gusti. Bahaya deui geus teu kudu madang, da di batin ge geus kenyang. Nah gitu nggih. Bahaya Bu. Saya ingatkan ya untuk diri saya dan kita semuanya, ayo tetap gocean tali syariat. Itulah talinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para pelaku spiritual terpeleset di sini, seolah dirinya sudah ketemu Allah, sudah aman, sehingga meninggalkan syariat. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.